Oh, mantap. Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Berontak Starter. Nah, jadi video kali ini mungkin pembuatannya itu cukup panjang ya. Mungkin bisa beberapa bulan ya. Mungkin 1, 2, atau 3 bulan, saya juga belum tahu ya. Tergantung situasi dan kondisi ya. Nah, jadi video ini mengenai apa? Video ini mengenai dari step by step pengerjaan mega project Berontak Turtle ya. Nah, jadi pengerjaan mega project Berontak Turtle ini sudah hampir mendekati impian saya ya. Jadi impian saya itu punyai kolam yang outdoor khusus untuk kura-kura Brazil ya, atau slider turtle. Kenapa? Karena pengalaman sebelumnya kura-kura Brazil saya itu sering kena sakit pneumonia ya, dan tidak sedikit ya, mungkin bisa sampai 20 ekor yang udah mati indukan ya gara-gara pneumonia. Jadi setelah saya konsultasi sana sini, akhirnya menemukan jawaban dari Om Kautsar ya, juragan kura yang selalu mensupport dan memberi jawaban ketika newbie seperti saya itu bertanya ya. Jadi saya tanya, kenapa ya kura-kura Brazil saya indukan itu sering sakit ya. Terus Om Kautsar bilang, punya saya enggak. Jadi kura-kura Brazil atau slider turtle itu paling demen dia berjemur ya. Nah, disitulah saya, wah kayaknya harus bertekad ya untuk bikin kolam outdoor ya. Nah, jadi kolam outdoor untuk kura-kura Brazil. Yang lain sebagai pemanis ya. Karena saya slider turtle ya. Saya suka banget slider turtle ya, nggak tahu kenapa. Jadi saya membulatkan tekad dan kebetulan dapat izin. Nah, jadi saya langsung garap halaman belakang yang dulunya semak belukar, hutan tidak terawat dan segala macam. Akhirnya nanti kita sulap menjadi mega project Berontak Turtle ya. Nah, saya juga terinspirasi karena saya juga suka tanaman. Jadi saya rancang nanti. Nah, tonton aja video ini step by step. Itu pengerjaan mega project Berontak Turtle, perpaduan ya dari keindahan taman dan kesenangan hati saya untuk memelihara slider turtle dengan kolam outdoor ya. Nah, saya juga sudah searching banyak banget itu gimana agar kita tidak terkendala lagi dengan filter yang macet, mesin yang selalu rusak karena kotoran kura-kura yang begitu dahsyat ya. Jadi saya juga merancang sistem filtrasinya menggunakan seperti kolam koi pada umumnya ya. Gimana hasil dari mega project Berontak Turtle? Mungkin ya video ini akan tayang setelah mega project selesai ya. Jadi mega project Berontak Turtle akan segera dikerjakan ya. Tonton terus video ini sampai selesai bila penasaran gimana settingan saya untuk mega project Berontak Turtle. Jangan lupa tonton sampai selesai. Terima kasih. Ini penampakan sebelum kita rombak ya. Nah, kita akan rombak habis-habisan ya. Ini kita akan rombak habis-habisan. Ini ya, yang sebelumnya semak belukar udah diterangin semua ya. Akhirnya secara tidak langsung cita-cita yang waktu sebelumnya dibilang di
waktu video kura-kura pindah kandang. Ya, nanti kita akan rombak ini semua ya. Wow, mantap ini. Mantap. Udah cukup bersih ya. Nih, udah cukup bersih. Tuh. Ini di sini ya calon kolam kita ya. So, panjang ini ya, mantap ya. Letter L sampai sana ya. Mantap ya. Jadi ini ya, walaupun memang saya sekarang desainnya untuk kura-kura Brazil dulu ya. Nah, kura-kura Brazil nanti antara sini atau sini ya. Nah, jadi dia tetap dapat pakai matahari langsung. Saya nggak pakai atap ya, nggak apa-apa. Ijo-ijo dah. Yang penting dia sehat ya. Itu tujuannya ya. Daripada dia bersih, mulus, kinclong tapi dia sakit di saat musim dingin tiba, dia sakit pneumonia terus ya. Saya udah ada 5 ekor di sini. Tuh, udah ada 5 ekor yang ada di sini. Mana ya? Di sana ya ada 5 ekor ya. Lebih baik nggak apa-apa panas-panasan dia di sini, tapi kura-kuranya sehat ya. Oke, sip. Ini pekerjaan ya. Sebagian ya, nanti ini kan udah kelihatan ya, ini kolam kita ya. Di bagian sini kita bagi 2 ya. Tuh. Udah kelihatan ya risnya ya. Sini udah kelihatan. Nah, sini ya, ini yang kolam panjang ya untuk Brazil. Oh, saking cintanya kita sama slider ya, sampai kandang kura-kura darat pun kita hajar ya. Tuh, ini ya. Sepanjang ini. Oh ya. Sampai kandang kura-kura darat kita pangkas. Oh. Ini ya. Nah, ini nanti kita evakuasi semua ya. Ya, lumayan ya, panjang juga ya. Tuh, sampai sini ya. Terus ini tempat bertelurnya ya, cukup gede ya, lumayan ya. Tuh, nanti kita tengah ini kita pindahin pohon pandan itu. Pohon pandan itu kita pindahin ke sini sama di 2 tempat itu ya. Biar dia nyaman dalam bertelur. Nah, nanti kita masih buang lagi ya. Kita udah buang 2 mobil gede L300 penuh sampai tinggi-tinggi ya. Masih kurang juga. Nanti kita buang, kita sortir lagi. Yang daerah sini juga kita sortir lagi. Oke ya. Mantap. Sementara itu. Nah, ini dia ya. Kita sudah mungkin mencapai 60% ya pengerjaan ya. Nah, nanti ini rak juga kita akan pindah. Ini batang, kemarin ada batang pokat ya, kita tebang juga ya karena terlalu dekat sama dinding juga dan kena dalam kolam kita ya ini ya. Nah, ini ya, udah mulai kebentuk. Dan ini kandang kura-kura darat kita ya nanti ya. Oke, mantep banget kan? Jadi nggak disangka impian saya udah hampir ya, udah mulai mengenai titik dimana ya hampir terwujud lah ya. Ada kandang kura-kura darat di belakang, ada kolam Brazil. Lihat ya, saya siapkan karena saya slider lovers. Saya siapkan ini ya, sepanjang ini untuk kura-kura Brazil aja. Tuh. Nah, ini tempat dia bertelurnya nanti ya. Tuh, mantap nggak? Nah, ini untuk kura-kura lainnya saya sekat 2 ya. Karena dipikir-pikir kayaknya butuh space juga gitu ya. Nah, sini cukup gede sampai sini ya. Nah, ini untuk bertelur. Begitu juga sini. Ini untuk bertelur. Nah, ini ya udah kelihatan ya. Ini untuk bertelur dan ini untuk dia kolamnya ya. Sama di sini ada penambahan nanti. Oh, di sini ada penambahan kolam ya untuk rencana sementara sih untuk
baby juvenil ya, juvenil kura-kura di sini ya. Nah, nanti sini juga sebagian akan dicor. Nah, ini besok timbunan ini akan dibuang ya. Satu mobil lagi ini. Lumayan ya. Oh. Udah mulai 70 atau 80 60 atau 70% lah ya. Nanti ini udah mulai dirapikan lagi nanti. Tuh. Jadi ini gede banget, luas ya. Nah, cuman duren memang di tengah-tengah jalan duren kita ya. Kita pertahanin karena udah mulai gede ya pohon duren ya. Nah, ini ya. Itu daun salam juga udah cut ya. Dan udah itu ya. Brontox starter. Mantap. Nah, ini progres di hari selanjutnya ya. Wow ya. Nah, tinggal sisa nanti pengacian lagi yang agak cukup ribet ya. Tuh. Nah, nanti tetap ini nanti akan dipindah ya. Nah, ini udah. Wah, bentar ya. Keran kehidup. Ini ya. Udah cukup lumayan. Nah, nanti ini ya. Nah, udah kelihatan ini untuk dia nanti berjemur ya. Anak-anak kita berjemur ya. Nah, ini mantap. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 bata ya. Tuh. Udah mantep banget nih. Nah, ini udah mulai kebentuk nih. Yang ini. Tuh. Nah, ini media nanti tempat taruh kita media bertelur. Ini dia berjemur ya. Nah, dia berjemur nanti di sini. Begitu juga yang ini yang udah kelar. Ini yang tempat dia bertelur, bawahnya enggak di cor ya. Nanti yang ini dicor ya, gitu ya. Nah, jadi di sini nanti dikasih adukan untuk dia berjemur. Yang ini bertelur ya. Kalau bertelur, mudah-mudahan ya. Oke. Ya, mantap ya. Nah, terus di sini, nah, kalau yang lihat kemarin itu sampahnya udah meninggi karena kita udah buang satu mobil, jadi udah cukup landai ya. Nah, tinggal satu kali mobil lagi, udah mantap ya. Sip. Nanti kita akan cor. Di sini ada kolam untuk juve, mantap. Ya, ini dia progres sementara di liburan 17 Agustus 2020. Nanti besok tanggal 18 hari Selasa itu baru dilanjutin lagi ya. Jadi ceritanya semalaman saya mikir terus gitu ya. Pakai mesin apa dan filtrasinya gimana. Sempat mau bikin aquaponik atau hidroponik gitu ya. Tapi pikir apa beneran efektif? Nanti udah keluarin modal banyak buat aquaponik, hidroponik, taunya enggak gitu bermanfaat kan, enggak gitu berfungsi kan. Nah, jadi saya putuskan untuk membuat filter ala kolam koi ya. Jadi ini nanti jadi chambernya ya. Nah, ini nanti yang udah diisi, saya akan pikir-pikir ya. Daripada ini cuma sekedar untuk dia basking, nggak ada fungsi lain, mending ini jadi chamber. Nanti bongkahan ini kita pindahin lagi, dan nanti perpipaannya kita akan atur ya. Begitu juga di sini. Nah ya, ini sudah sebenarnya sih udah 70 atau 80% lah ya. Nah, dari pengerjaan kolam ya. Ini kolam untuk juve ya. Kolam untuk juve atau sebagainya gitu ya. Oh ya. Kolam untuk juve. Nah, jadi ini juga sampah udah bersih, udah dibuangin. Nah, sebelah sini juga udah di kandang. Nah, ini kandang untuk
kura-kura darat kita ya. Nah, memang sengaja ini setengah konblok, setengahnya tanah gitu ya. Untuk berpotensi kalau dia mau bertelur juga kan, kita juga belum tahu kan. Nah ini ya. Dan ini juga nanti mau dibikin chambernya juga nih. Nah saya bingung antara pakai ini atau bikin yang baru ya, nanti saya pikirkan lagi. Oh, ini yang kolam Brazil kita ya, luas banget ya. Nah ini ya, ini nanti untuk kandang kura-kura darat kita ya, tuh udah disekat begini biar nggak kabur ya. Tuh, yang ini nanti ditambah satu bata lagi. Tambah satu bata lagi ya. Nah, jadi butuh proses yang cukup panjang juga membuat halaman belakang ini jadi sesuai keinginan ya. Oh. Ini juga tanaman-tanaman udah pada cukup bersih. Nanti kita tunggu update selanjutnya. Pantengin terus. Ini progres entah hari ke berapa ya. Mungkin udah mau 2 minggu kali setelah ini pembersihan dan segala macam ya. Jadi hari ini saya hari ini lagi ngecor ini ya. Nah, hari ini lagi ngecor, diratain semua gitu. Nanti di sini juga hari ini ngecor. Nah ini ya. Nah jadi ini masih di sistem pemipaan ya, bingungnya ya. Bukan bingung, ini belum dikerjain. Sistem pemipaan ini juga udah mulai di finishing sedikit-sedikit ini ya. Oh. Nah ini juga ya. Belum dikerjakan bagian pemipaannya ya. Oh. Ini juga nanti akan dibongkar. Nah ini kandang kura-kura darat. Ya. Masih perlu banyak, masih butuh waktu. Ini juga nanti tanah-tanahnya akan diratain ke belakang. Tuh, masih belum ya. Karena di bagian belakang itu legok. Nah, ini ya legok ya. Jadi ini mau ditimbun nanti, sampahnya dibuang dan masih butuh proses yang cukup panjang juga ya. Belum nanti kita akan mendesain ini air terjun dan tanaman gantungnya ya. Iya. Nah ini dia kelanjutan dari kita bikin mega project untuk Brontox Turtle ya. Nah jadi di sini sudah hampir masuk ke tahap, bukan hampir ya, sudah mulai memasuki tahap untuk pengaplikasian filtrasi dan pembuangan ya. Nah ini udah gali pembuangan dari ujung ke ujung ya, sana tuh ke ujung ya. Dan ini juga udah menyatukan pembuangannya. Jadi udah menyatukan pembuangannya nih. Dan di sini udah mulai kita terlihat sistem filtrasinya ya. Nih. Nah, ini ya. Tuh. Ini ya, nanti bakal kelihatan udah sistem filtrasinya. Nah, ini chamber-chambernya. Tuh. Chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4. Dan ini untuk lower drainnya. Ini lower drainnya.
ada 3 dan 1 untuk skimmer ya. Itu ya. Nah, udah sampai ke tahap itu. Di sini juga nanti kita bikin filter sekalian. Nah, ini ya. Mantap. Kita tunggu kelanjutan mega project dari Brontox Turtle ini ya. Nah, progres hari ini. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Tuh, chamber-chambernya udah mulai kelihatan. Tuh. Ya, ini ya. Tuh. Udah kelihatan ya tuh. Nah, itu lower drain dan ini lower drain dan skimmer ya. Ini lower drain dan skimmer. Mantap ya. Iya. Nah, ini progres kita hari ini. Oke, mantap. Udah kebentuk ya satu kolam. Tinggal di finishing lagi. Dan kita coba nanti filternya. Nah, ini dia perkembangan hari kesekian ya. Nggak hitungin lagi ya, karena cukup panjang waktunya. Jadi kolam yang ini udah hampir rampung ya. Nah, tinggal bikin apa namanya, air terjunnya ya. Dindingnya udah diaci halus tuh, dindingnya udah diaci halus. Nah, ini juga filtrasinya udah lengkap, tinggal dipasang media dan pengaturan pipa tingginya. Terus kolamnya juga udah oke, udah jadi ini. Nah, kolamnya udah oke, udah jadi. Terus yang ini juga, nah ya, udah lumayan nih, tuh ya, udah diaci halus juga dinding-dindingnya, udah dibikin bak kontrol. Nah itu ya, mantap. Bak yang ini udah mau dibikin. Nah, yang ini udah mau dibikin juga. Ini untuk kolam juve kita ya. Oke, mantap. Nah, ini dia perkembangan di hari kesekian ya. Nggak tahu lagi dah hari keberapa ya. Jadi mega project Brontox Turtle ini memang cukup waktu yang lama ya. Kurang lebih udah mau hampir 1 bulan kali ya. Tuh. Ini yang kolam Brazil kita yang lagi sedang dibikin galian untuk pembuangannya ya gitu ya. Ini filtrasinya ya, pipa untuk filtrasinya. Tuh. Ya, dibikin untuk galian filtrasinya. Kemarin juga ini barusan ditambah bata juga, memperkecil sih, tapi yang nggak apa-apa lah, daripada beresiko di kemudian hari ya. Jadi ditambah 1 bata untuk ngikat ya, biar itulah ya, kuat ya, biar nggak jebol ya. Nah gitu ya, walaupun memperkecil 1 bata 10 sentian ya udahlah ya, cukup gede lah ini masih ya. Nah gitu ya. Oke, jadi ini ya. Nah, tapi di tempat lain, ini sudah mulai. Nah, ini kita udah mulai mau ke air terjun ya. Yang ini mah udah kelar nih. Tinggal running pompa, kemarin udah juga ngetes ya. Cuman nggak sempet di videoin. Masuk di video yang satunya gitu ya. Nah, ini ya. Tuh. Jadi di sini nanti ada bunga dan ada air terjun ya. Wah, ini bakal cantik banget nih. Nih. Ada bunga dan ada air terjun, nih bakal cantik banget nih. Ini membentang dari ujung sana sampai ngeletter L sampai ke ujung sana ya. Ini wah, bener-bener taman kura-kura banget ini ya. Mantap. Taman kura-kura Brontox Turtle ya. Aji gile, mantep. Dan ini
Kolam juve. Oh, baru pemasangan pipanya ya. Baru pemasangan pipanya. Oke, mantap. Sekian, nanti dilanjutin lagi. Oke, hari ini saya ingin update lagi. Udah lama banget saya nggak update ya. Nah, jadi ini update nggak tahu lah ke hari keberapa ya. Nah, nanti akan saya rangkumkan dari awal sampai akhir. Nah, kita lihat udah sampai mana sih proses pembuatan kolam outdoor Brontox Turtle. Oke, yuk kita lihat lanjutannya. Nah, kita lihat ya dari mulai ujung ya. Nah, ini udah mulai kebentuk nih. Tuh, ini ada air terjunnya. Terus yang atas ini udah diplester gitu ya. Nah, ini chamber ya, chamber filtrasinya ya. Ini bener-beneran deh. Ini kolam turtle rasa kolam koi ya. Kita desain filternya menggunakan cara sistematis kolam koi ya. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut filtrasinya seperti apa nanti di video lainnya ya. Nah, ini ya. Terus ini juga ini ya. Ini besi-besi buat apa? Ya, kita lihat di sana ya. Tuh. Jadi ini udah dikasih palang ya biar nggak pecah ya, biar kokoh tahan lama gitu ya. Nah, ini ya. Terus tuh. Nah, ini juga jadi satu kolam gede ini saya kasih 2 filter ya. Nah, gitu. Nah, jadi air terjunnya juga ada 2 tuh ya, 1 dan 2 ya. Oke, tuh. Tara ya. Nah, ini ya. Jadi besi-besi untuk bikin ini ya. Ini untuk taruh pot bunga ya. Jadi saya selain cinta, sayang, suka hobi kura-kura, saya juga hobi tanaman-tanaman ya. Walaupun nggak spesifik, nggak apa, tapi demen aja lihat tanaman gitu ya. Nah, ini nanti untuk taruh pot bunga ya, itu juga ya, sampai ujung itu untuk taruh pot bunga ya. Tuh, lanjut. Nah, ini dia ya. Nah, ini air hujan ya. Nah, jadi ini sistem filtrasinya, chambernya belum diisi. Nah, ini ya, itu air terjunnya. Ini untuk bertelur ya. Tuh, untuk bertelur ya. Untuk bertelur. Semoga bagus ya. Nah, ini ya. Yang ini dibikin 3 ya karena kepentok gitu ya. Sayang ya. Jadi nggak bisa 5 seperti ini. Nah, jadi ini di sini 3 ya. Kalau dibikin 4 ganjil juga gitu ya. Ya udahlah, bikin 3 aja. Di sini 3, di sini 5, di sini 5, di situ zigzag ya. Oke. Ya, mantap ya. Nah. Terus ini, wah, ada yang lagi berjemur nih. Ada yang lagi berjemur. Ini sebenarnya bukan kolamnya ya, ini kolam untuk di sini ya. Jadi kita ya lestarikan lah ya flora yang ada di fauna yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi saya bikinkan tempat yang layak buat mereka gitu, daripada kenapa gitu dipelihara sama orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi saya keep dulu sementara gitu ya. Nah, ini ya, ini rencananya untuk kolam juvenil ya. Nanti kolam juvenil atau kolam snapping turtle, belum tahu juga ya. Oh ya. Ya, udah sekitar 70% lah ya, 70%. Nah, ini ya. Ini juga belum dirombak lagi gitu. Oke. Ya, ini dia. Jadi sudah rampung
95% ya. Nah, tinggal kita aktifin mesin dan masukin kura-kura, udah siap dipakai ya. Jadi gimana rampungnya kolam berontok starter ini, kita lihat. Nah, kita lihat dari kolam Brazil ya. Nah, ini udah diisi air penuh. Ini masih udah berubah menjadi kehijauan sedikit karena memang belum dikasih lampu ya. Karena belum dikasih mesin dan kasih lampu, belum dikasih media filter yang ini ya. Nanti kita lihat kolam yang udah dikasih media filter gimana ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini kita ada, wah ini ya. Ini nanti kita akan tanam-tanaman yang bagus, pot-pot bunga kita hiasi di atasnya ya. Nah, jadi ini memang saya rancang biar kita nyaman di kolam ya. Nah, jadi ini tuh. Nah, ini tinggal PR berikutnya, kita bikin basking area ya. Kita bikin nanti tempat dia berjemur ya. Nah, jadi ini air terjunnya belum dibikin ya nanti. Ya, air terjun, mesinnya belum dipasang, jadi air terjunnya belum hidup ya. Nah, jadi kita juga menambahkan ini ya, menambahkan tempat dia untuk membersihkan badan dulu sebelum masuk sini ya. Nah, tujuannya untuk menghindari banyak pasir yang masuk ke kolam ya. Jadi pengalaman dari sebelum-sebelumnya itu pasir banyak sekali. Jadi pasirnya harus bersihkan di sini, nanti ada pembuangannya di sini ya. Nah, itu udah dipikirkan matang semua ya. Ini tempat dia bertelur, dan yang saya pikirkan ini apakah perlu di atap atau enggak ya, saya itu yang belum tahu ya. Jadi sementara begini dulu. Nah, ini ya kita lihat ya, yang udah dipasang lampu UV dan air terjun ya. Nah, kita lihat oh ya. Nah, itu ya. Wah, ini mantap sekali nih. Tuh. Udah beberapa kaktus yang saya tanam. Nah, ini ada AST ya. Ini kolamnya jernih banget tuh. Ini tanpa lampu UV ya, karena dia tidak terlalu terlihat kena matahari. Nanti kita pasang juga tapi belakangan. Tapi media filternya udah lengkap dipasang ya. Nah, untuk isi media filter dan gimana sistematis, nanti saya akan bikinkan video selanjutnya ya. Ini video tentang mega project berontok startle dulu gitu ya. Nah, AST nya pindah sini ya, dengan segala keindahannya tuh. Mantap sekali ya. Jadi ini yang dulunya hutan, sekarang udah bisa lebih nyaman ya di sini. Nah, ini durian udah mulai tumbuh ya, durian kita ya. Yang dulunya banyak gentong-gentong tanaman, sekarang banyak beberapa yang udah ditanam ke tanah. Ini belimbing, kelengkeng ya, dan sebagainya ya. Ini dia mega projects berontok startle ya. Nah, ini ya kolam res kita ya, mantap sekali. Paten laut kata Heri Kusuma ya, mantap ya. Keren sekali. Saya pun sendiri cukup puas lah ya. Nanti tinggal kita PR-nya basking ya. Kita PR-nya basking, tempat dia berjemur ya. Apakah cukup dengan ini aja atau perlu ditambah nanti basking areanya? Mungkin menggunakan dengan baja ringan atau semacamnya gitu ya. Nah, itu dia tadi ya. Mungkin video ini terlalu panjang buat teman-teman, tapi saya tetap harus mendokumentasikannya ya, karena sebagai dokumentasi pribadi saya juga, dan
banyak yang sudah saya lalui ya, merancang kolam ini, dan sistem-sistemnya yaitu butuh waktu, tenaga, dan pikiran juga gitu ya. Nah, jadi melakukan ini mungkin sekitar 2-3 bulan ya proses pengerjaan ini ya. Dari berbentuk hutan sampai seperti ini. Nah, tinggal dikembangin lagi berikutnya, dan berikutnya ya. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Nantikan di video selanjutnya itu sistem filtrasi kolam kura-kura rasa kolam koi ya. Itu akan saya upload di postingan uploadan berikutnya gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Salam satu kura banyak rezeki, kata Om Juragan Kura ya. Sampai jumpa.